Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada video pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 6 SD. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Mudah-mudahan yang kita pelajari berkah dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak mahmudah disebut juga dengan akhlak terpuji. Akhlak terpuji akan memberikan banyak manfaat bagi diri kita maupun bagi orang lain. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyayangi kita yang senantiasa berakhlak terpuji. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari akhlak terpuji tersebut. Adapun contoh dari akhlak terpuji salah satunya adalah seperti berbaik sangka, simpati, toleran, hidup rukun, serta hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan anggota keluarga. Bagaimanakah cara menerapkan perilaku tersebut? Simak video berikut dengan seksama. Pada zaman dahulu ada seorang raja yang setiap pergi berburu selalu ditemani oleh seorang sahabatnya yang sangat terkenal akan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap kali raja menemui sesuatu yang tidak mengenakan, sahabatnya ini selalu berkata, "Semoga itu baik, insya Allah." Kata-kata inilah yang selalu diucapkan berulang-ulang pada tiap kejadian yang tidak enak atau kejadian yang buruk. Pada suatu hari, saat sang raja berburu bersama sahabatnya ini, jari sang raja terkena tombak dan terpotong. Si sahabat berkata, "Semoga itu baik, insya Allah." Wah, ternyata raja marah dan memerintahkan pengawalnya untuk memenjarakan sahabatnya itu. Saat pengawal ditanya oleh sang raja, "Hai pengawal, apa yang dia katakan itu ketika engkau memenjarakan dia?" Yang dikatakannya adalah, ia hanya mengatakan, "Semoga ini baik, insya Allah." Suatu ketika, raja pergi berburu lagi tanpa ditemani sahabatnya. Ia tersesat di hutan. Di hutan tersebut terdapat sekelompok orang yang menyembah berhala dan tiap tahun mengorbankan orang kepada berhalanya tersebut. Raja pun ditangkap oleh sekelompok orang tersebut. Namun saat diperiksa, didapati jari raja tidak lengkap. Mereka pun menolak mengorbankannya karena korban itu harus dalam kondisi sempurna. Kemudian raja dilepas dan ia kembali ke istananya. Akhirnya sang raja menyadari kebenaran ucapan sahabatnya. Sahabat sang raja tersebut dikeluarkan dari penjara. Raja bertanya kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku, ketika engkau mengatakan semoga itu baik, insya Allah, saat jariku terpotong, aku menyadari bahwa kebaikan itu adalah aku tidak jadi disembelih untuk berhala karena fisikku yang tidak sempurna. Sekarang saat engkau di penjara, apakah kebaikan itu sahabatku?" Maka sang sahabat pun menjawab, "Wahai sang raja, andai kata saat itu saya bersamamu, mereka pasti akan menyembelih saya sebagai penggantimu." Baiklah anak-anak, dari kisah sang raja dan sahabatnya ketika berburu, kita dapat mengambil pelajaran bahwa jika kita mendapat kejadian buruk, maka kita ucapkan semoga ini baik, insya Allah. Insya Allah artinya jika Allah menghendaki. Karena apa? Boleh jadi kita membenci sesuatu padahal hal itu adalah amat baik bagi kita, dan boleh jadi kita menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha mengetahui, sedangkan kita tidak mengetahui. Hal ini sesuai dengan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Oleh karena itu anak-anakku, jangan pernah kita beranggapan bahwa Allah itu meninggalkan kita ya, dan tidak sayang kepada kita saat kita mendapatkan cobaan atau musibah atau sesuatu yang tidak menyenangkan.
Berbaik sangka atau disebut juga husnuzan artinya menduga yang baik terhadap sesuatu. Seorang siswa harus selalu baik sangka atau berpikir positif ya terhadap orang tua, guru ataupun teman. Berpikir positif atau baik sangka itu adalah perilaku terpuji. Dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12, Allah sudah mengingatkan kita agar menjauhi prasangka buruk. Jadi kita harus berbaik sangka ya. Jangan mencari kesalahan dan kejelekan orang lain, karena apa yang kita sangkakan belum tentu kebenarannya. Di samping itu, diri kita ini belum tentu lebih baik dari orang yang kita jelek-jelekan tersebut. Sikap terpuji selanjutnya adalah simpati. Apakah arti simpati? Simpati yaitu ikut serta seseorang dalam merasakan perasaan orang lain, seperti senang, sedih, susah, gembira, dan lain sebagainya. Simpati biasanya berhubungan dengan perasaan sedih. Misalnya, kalian mendengar kabar bahwa orang tua teman kalian meninggal dunia, maka kalian akan merasakan kesedihan seperti yang dirasakan oleh teman kalian. Itu namanya simpati. Apakah contoh dari simpati? Misalnya, menjenguk teman yang sedang sakit, membantu teman atau orang yang tertimpa musibah, turut berduka cita atas meninggalnya seseorang, mengucapkan selamat kepada teman yang sedang bahagia, atau menghibur teman yang sedang sedih. Jadi itu contoh kita bersimpati kepada orang lain. Sikap terpuji selanjutnya adalah toleran, atau dalam bahasa Arab disebut juga dengan tasamuh. Toleran artinya sikap tenggang rasa, menghargai, membiarkan atau membolehkan orang lain untuk berpendapat atau berpendirian yang berbeda dengan dirinya. Sikap toleran hanya berlaku pada urusan duniawi ya, sedangkan untuk urusan akidah atau agama tidak ada toleransi. Sesuai dengan Al-Quran surah Al-Kafirun ayat 1-6 bahwa Allah melarang umat Islam mengikuti tata cara peribadatan agama lain. Setiap penganut agama harus yakin sepenuhnya dengan ajaran dan kepercayaannya, sehingga dengan tulus menghayati agama tersebut. Selain itu, kita juga tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti ajaran agama kita. Sikap terpuji selanjutnya adalah hidup rukun. Artinya, sikap menjaga hubungan baik dengan sesama, tidak bertengkar dengan orang lain, dan saling tolong-menolong. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 1, potongan ayat berikut ini yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Artinya bahwa bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Jadi perintah hidup rukun Allah sudah ajarkan melalui surah An-Nisa ayat 1. Contoh hidup rukun, kita harus saling menghargai satu sama lain, lemah lembut dalam perkataan, dan tidak menyinggung perasaan orang lain, rendah hati, dan mengutamakan kepentingan orang banyak. Sikap terpuji selanjutnya yaitu hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan anggota keluarga lainnya. Perintah kita patuh kepada orang tua, guru, dan anggota keluarga lainnya terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 36 yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat,
anak-anak yatim, orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 36. Ayat tersebut berisi perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita ya, dan ke semua orang. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW berpesan kepada kita bahwa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita, kepada ayah bunda kita, maka akan dipanjangkan umur kita. Bunyi hadis tersebut adalah Bismillahirrahmanirrahim. Man barra walidahi tuba lahu wa zadallahu fi umurihi. Rawahul Bukhari, yang artinya barang siapa yang berbuat baik kepada orang tuanya akan menjadilah ia sebagai orang yang paling baik dan akan dipanjangkan umurnya. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang tua, kepada ayah bunda kita, maka kita akan dipanjangkan umur kita. Bagaimanakah contoh kita hormat dan patuh kepada orang tua? Ucapkan salam dan minta izin cium tangan orang tua kita jika kita akan pergi atau berangkat ke sekolah. Doakan orang tua kita setelah kita sholat, dan perintah orang tua kita untuk mengerjakan sholat. Nah, kalau disuruh sholat sama orang tua harus kita turuti ya. Dan perintah orang tua untuk belajar sungguh-sungguh juga harus kita turuti. Bagaimanakah contoh hormat dan patuh kepada guru? Ketika bertemu guru, ucapkan salam ya, lalu cium tangannya. Dengarkan penjelasan guru ketika di kelas. Tugas-tugas dari guru dikerjakan tepat waktu, dan nasihat dari guru harus dipatuhi. Bagaimanakah contoh hormat dan patuh kita kepada sesama anggota keluarga? Misalnya ada nenek, kakek, paman atau bibi, hendaknya kita berjumpa memberi salam dan mencium tangannya. Mematuhi setiap nasihat kebaikan dari anggota keluarga yang lebih tua, dan terhadap adik kita yang lebih muda hendaknya kita sayangi ya. Tidak menghidupkan radio, TV sekeras-kerasnya jika ada anggota keluarga kita yang sedang sakit. Baiklah anak-anakku semuanya, kalian harus membiasakan diri untuk berperilaku terpuji ya, perilaku yang baik, akhlakul karimah. Karena manusia itu makhluk sosial, selalu berinteraksi dengan sesama. Dalam berinteraksi kepada sesama manusia harus selalu tunjukkan perilaku yang baik. Dengan berperilaku yang baik terhadap sesama, menunjukkan bahwa kalian adalah anak yang soleh dan solehah. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk kita semua. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.